Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait sistem moneter dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Amalia dan saya di sini mempresentasikannya bersama teman saya Ririn Agustin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem moneter itu. Sistem moneter dalam Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur penggunaan, peredaran, dan pengelolaan mata uang, serta nilai tukar dalam ekonomi yang berbasis pada hukum syariah. Sistem moneter Islam ini mendorong penggunaan yang berfungsi sebagai alat tukar yang adil dan stabil di dalam perekonomian. Tujuan dari sistem moneter Islam ini yang pertama ada keadilan sosial. Keadilan sosial ini yaitu menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ini menjamin transaksi keuangan yang dilakukan secara akuntabel untuk mencegah praktek korupsi dan penipuan. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yaitu menciptakan sistem moneter yang stabil dan tidak rentan terhadap krisis, baik dari sisi inflasi maupun dari sisi deflasi. Dalam sistem ekonomi Islam diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, stabilitas ekonomi, dan distribusi kekayaan yang seimbang. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi moneter dilakukan secara etis dan adil, serta mencegah eksploitasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip syariah ini yang pertama, larangan riba atau bunga. Dalam Islam, praktek riba adalah haram. Makanya, riba ini dilarang dalam Islam. Contohnya, pinjaman uang dengan bunga dianggap sebagai riba dan dilarang karena menghasilkan keuntungan yang tidak seimbang dan merugikan pihak yang berhutang. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Karena Islam mengharuskan semua transaksi keuangan harus terkabulkan terbebas dari ketidakpastian. Contohnya, kontrak asuransi konvensional yang dianggap mengandung gharar karena melibatkan ketidakpastian terkait berapakah ataupun kapan klaim akan terjadi dan berapa jumlah klaimnya. Yang ketiga, keberlanjutan. Semua transaksi keuangan harus berorientasi kepada tujuan syariah, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umat dan kesejahteraan publik. Yang keempat, investasi yang halal. Investasi yang halal hanya diperbolehkan pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti industri makanan, pendidikan, ataupun kesehatan. Yang kelima, larangan maisir, yaitu spekulasi ataupun perjudian. Ini mengacu pada transaksi keuangan yang didasarkan pada untung-untungan yang bersikeras tinggi dan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selanjutnya, konsep uang. Dalam Islam, konsep uang ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menekankan pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan etika dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penggunaan uang harus mencerminkan nilai tersebut. Misalnya, ketika seseorang menggunakan uang untuk investasi, dia harus mempertimbangkan dampak sosial dari investasi tersebut. Ada beberapa poin mengenai konsep uang. Yang pertama adalah nilai intrinsik. Uang dalam Islam harus memiliki nilai, artinya uang ini tidak hanya ditentukan oleh substansi kepercayaan masyarakat, tetapi juga oleh substansi fisiknya. Sebagai contoh, uang yang terbuat dari emas ataupun perak memiliki nilai yang melekat pada material tersebut.
Yang kedua, stabilitas nilai. Stabilitas nilai ini sangat penting dalam sistem ekonomi yang harus mampu berfungsi sebagai alat tukar yang stabil agar transaksi ekonomi dapat dilakukan efisien. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam penting untuk menjaga nilai uang tetap stabil. Yang ketiga, keterjangkauan. Uang harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Ini penting agar setiap individu dapat berpartisipasi dalam perekonomian. Yang keempat, ada fungsi uang. Uang dalam sistem moneter Islam memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, uang yaitu sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi jual beli. Uang ini memudahkan pertukaran barang dan jasa tanpa harus melibatkan barter, yang bisa menjadi rumit. Yang kedua, sebagai alat ukur, yaitu sebagai standar untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan adanya uang, setiap barang dapat dibandingkan nilainya secara objektif. Yang ketiga, penyimpanan nilai untuk setiap individu untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk yang mudah diakses dan tidak mudah rusak. Namun, dalam sistem ekonomi juga mengingatkan bahwa uang tidak seharusnya disimpan secara berlebihan tanpa digunakan, karena hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan mengurangi peredaran uang di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya yang pertama ada bank syariah. Bank syariah yaitu beroperasi tanpa menggunakan riba dan menyediakan produk keuangan sesuai dengan syariah seperti murabahah, mutabaroh ataupun mudorobah. Yang kedua, lembaga pembiayaan syariah. Lembaga pembiayaan syariah ini memberikan pembiayaan tanpa riba dan menggunakan kontak syariah seperti izaroh adalah sewa dan musyarakah ataupun kemitraan. Yang ketiga, asuransi syariah ataupun takaful. Sistem syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip saling membantu dan tidak melibatkan riba ataupun goror. Nah, dalam lembaga keuangan syariah ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, sambil menjaga agar kegiatan keuangannya ini sesuai dengan ajaran Islam. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui peraturan jumlah uang beredar. Besaran moneter terdiri atas uang primer, uang beredar dalam 4 nur latifah, kebijakan moneter. Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar agar tidak beredar dalam jumlah yang berlebihan. Apabila jumlah uang yang beredar banyak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga-harga inflasi yang nantinya dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Penulisan lain membagi kebijakan moneter menjadi dua golongan, yakni
Satu, kebijakan moneter kuantitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesepakatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Yang kedua, kebijakan moneter yang kualitatif. Pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Pembujukan moral, yaitu bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Peran perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghimpun dana, menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan jasa pelayanan. Perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Berikut adalah beberapa peran penting perbankan syariah dalam sistem moneter Islam. Di antaranya, 1. Menyelaraskan sistem keuangan dengan prinsip-prinsip agama. 2. Memfasilitasi permodalan untuk industri produk halal. 3. Memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. 4. Melayani transaksi besar bertaraf global. Yang terakhir, menjembatani pergerakan sektor keuangan pada sektor real. Perbandingan antara sistem moneter dalam Islam dan sistem moneter konvensional mencangkup beberapa aspek, mulai dari dasar filosofis hingga implementasi teknis kebijakan. Berikut adalah beberapa poin utama perbandingan kedua sistem tersebut. 1. Dasar filosofi. Sistem moneter Islam berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini melarang riba. Sedangkan sistem moneter konvensional kurang terikat pada prinsip etika atau moral tertentu, karena fokus utamanya adalah pada efisiensi pasar dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun ada regulasi untuk mencegah pelanggaran, tidak ada pedoman moral yang khusus diterapkan pada sektor keuangan. Sistem moneter Islam bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi, kesejahteraan bersama, dan stabilitas ekonomi melalui distribusi individu dan masyarakat, serta menghindari ketidakadilan ekonomi. Sedangkan tujuan utama dari sistem moneter konvensional adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makroekonomi, termasuk inflasi rendah, lapangan kerja penuh, dan keseimbangan neraca pembayaran. Sistem ini lebih berfokus pada efisiensi dan akumulasi kapital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.